Selamat pagi. Pagi Pak Komang, apa kabar? Baik. Baik, baik ya. Luar biasa dahsyat ya, Pak ya. Oh, Bagaimana Bapak ngelihat pemandangan di sini, Pak? Bapak kelihatannya kok tercenung begitu sih? ya itu salah satu kekayaan alam Indonesia ya, Nusantara itu ya indah-indah pemandangannya, sangat indah, sangat indah. Membuat apalagi di daerah pegunungan begini kan, udara sejuk. eh, Lupa kalau saya tuh sudah punya istri. Oh, begitu ya? Wah, ini bahaya ini. Tapi memang kalau ngomong-ngomong soal pasangan hidup, Pak, sekarang penting banget juga menentukan yang namanya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya, Nah, bercermin dari 4 debat yang sudah berlalu dan menantikan debat selanjutnya, apa yang Bapak bisa perhatikan atau bisa simak atau yang bisa diambil gitu? Orang bilang ambil hikmahnya, tapi mungkin bukan itu maksudnya. Apa yang Bapak bisa petik dari debat capres dan cawapres yang sudah lewat itu, katakanlah berkaitan dengan keluarga. pilihan ke depan dan perilaku dari para calon tersebut Kontestan ya. maupun dari audiens maupun dari masyarakat secara umum, Pak. Baik. Begini, kalau dari objek dulu ya, kita bicara calon presiden, cawapres. Dari 3 kandidat yang ada, saya melihat hanya satu kandidat saja yang melibatkan secara aktif pasangan hidupnya, istrinya. Ya, itu Pak Ganjar, istrinya itu ya Ibu siapa? Atikoh ya. Ya, Itu betul. itu aktif ikut terlibat di dalam mendukung program kampanye ini. Ya. Sedangkan yang 5 lainnya saya nggak melihat ya. Itu satu hal yang kalau bicara dari 2 lainnya gitu, bukan 5 lainnya, Pak. kan ada cawapresnya. Oh iya, betul betul betul. Cawapresnya juga kan saya tidak melihat Oh iya, ada Bapak hitung termasuk cawapres juga. ya karena Oke. kan kegiatan mereka sebetulnya kan menjadi double gitu kan ya. Tapi Apalagi mereka suka ikut-ikutan lah, kecuali Pak Prabowo memang tidak ngajak istri gitu. ya, Ikut ke acara gitu. ya, tetapi tidak terlibat aktif ketika berkampanye. Itu Kalau maksudnya. kalau istrinya Pak Ganjar kan terlibat aktif dalam kampanye. Itu satu yang saya lihat Iya. yang membedakan. Kedua juga yang membedakan adalah hal yang berkaitan dengan etika. Etika para capres maupun cawapresnya ya, Iya. itu akan nampak sekali walaupun terjadi gap generasi. Jadi usia tertua itu kan calon kita tuh 70 tahun sekian ya. Iya. Kemudian termuda kan masih di bawah 40 30 tahun. Nah, ini kan sudah beda generasi. Jadi ibaratnya ada orang tua dan anak gitu. Nah, sehingga behavior mereka di dalam keseharian akan cenderung juga berbeda. Akibatnya keseharian berbeda itu adalah behavior atau behavior bisa attitude juga yang sesungguhnya yang alami kemudian dibawa ke dalam dunia pemilihan capres dan cawapres ini gitu ya. Nah, itu kan akan kelihatan sekali tuh perilaku mereka di dalam berinteraksi ketika debat gitu. Ngomong-ngomong begini, bahwa Bapak memperhatikan masalah pasangan dari calon atau istri dari calon presiden maupun cawapres. Kalau begitu bisa ketahuan dong yang cocok jadi first lady atau bagaimana seorang istri wakil presiden nantinya selain istri presiden itu sendiri ketika terpilih dan menjabat jadi presiden atau wakil presiden. Ya, akan kelihatan sekali bahwa mereka akan terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pekerjaan suami ya. Ya kebetulan ini calonnya kandidatnya kan laki semua ya. Pria Laki semua, ya. Jadinya dia akan kelihatan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sang presiden nanti. Itu kelihatan. Ya tentunya walaupun istri tidak terlibat, tetapi kadang kegiatan kan diikut sertakan gitu ya. Iya. Tetapi kan tidak berperan aktif, tidak Tidak mempengaruhi keputusan. tidak gitu. mempengaruhi keputusan. Jangan sampai itu, Pak. Ya, ya. Nah, tapi sebetulnya kan simbol negara itu kan perlu ada pendamping karena terus terang saya tidak bisa membayangkan juga pusingnya, penatnya ngurus negara tuh seperti apa ya. Ngurus pekerjaan sendiri aja cekot-cekot gitu ya. Iya. Apalagi ngurusin negara yang 270 juta orang. Yang luas ya. Ya, dengan tuntutan berbagai macam ya. Nah, saya yakin pusingnya tujuh keliling. Nah, kalau ada pasangan hidup yang bisa menunjang, bisa membuat
membooster kita punya energi, itu akan luar Loh, kan biasa. ada bisa minum minuman energi, Pak. Ini energi bisa, tetapi sifatnya kan hanya Ke fisik tidak ya? instan ya, logistik. Kalau ini kan lebih ke arah apa Suasana namanya? hati gitu. Suasana hati. Nah, bagaimana, ada saran barangkali dalam menentukan pilihan nanti berdasarkan apa yang udah Bapak sampaikan, perilaku, soal behavior dan sebagainya. Ya memang ada peribahasa bahwa past behavior can predict future behavior. Ya itu satu. Ya kalau kita ambil behavior dia dari 3 kandidat yang ada dengan pengalaman atau track record ya, atau dengan rekam jejak yang sudah ada. Satu kandidat pandai berbicara, kemudian aplikasinya separuh-separuh. Nah ini kan akan kemungkinan besar ketika menjadi presiden pun akan banyak sekali janji-janji yang mungkin tidak ditepati, walaupun dia seorang edukatif, sebagai thinker, sebagai hebat gitu ya. Nah ini kan bisa jadi. Yang satu lagi punya pengalaman kelam ya, kemudian tidak berkeluarga. Nah ini pun pasti ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa sampai demikian. Dan itu menjadi sebuah momok tentunya ketika mengambil keputusan yang berbau-bau demikian. Dia bisa maju mundur, mungkin kalau dia tobat, kalau nggak tobat bisa terulang kan. Oh, seperti itu. Ya kemungkinan kan. Yang satu saya lihat juga pernah juga disenggol-senggol gitu ya, dalam kasus-kasus EKTP dan sebagainya gitu, walaupun tidak terbukti, dan isunya kayak berenang masuk tenggelam gitu ya. Gitu ya. Ya, nah itu semua adalah sisi-sisi gelap. Cuman persoalan adalah mana sisi gelap yang masih duga-duga dan mana sisi gelap yang memang sudah lebih terang benderang, itu satu. Kedua, kita ambil sisi positifnya. Ya tentunya kalau dari segi positifnya, 3 kandidat itu pasti punya kekuatan sendiri, kekuatan diplomasi lah, mungkin kekuatan pengalaman lah, kekuatan pengalaman di dalam berorganisasi lah, dan itu kemudian belum lagi pengalaman didukung oleh partai-partai pendukungnya tentunya. Dan relawan. Nah, Yeah. karakter pendukung dan relawan ini sebetulnya juga yang mewarnai perilaku dia ketika mengambil keputusan nanti. Nah ini perlu diwaspadai, sehingga semakin banyak relawan yang bervariatif, maka semakin banyak juga tuntutan. Semakin banyak partai yang mendukung, kemungkinan besar juga tuntutan akan semakin banyak gitu ya. Jadi bagaimana mereka harus, para calon ini menyikapi hal itu gitu ya Pak ya? Ya mengakomodir hal itu, sebab kalau enggak kan bisa juga ketika duduk di DPR gagasan-gagasan dia dimentahkan semua loh. Wah. Karena contohnya dengan kepresiden yang kemarin ya, yang periode kemarin yang baru lalu, dulu adalah sebagai oposisi, sebagai lawan. Ketika masuk dalam pemerintahan eksekutif, mereka beberapa orang kan bisa masuk juga ya. Melebur akhirnya kan. Nah itu kan artinya kan bisa dilihat dari segi negatif ada, dari segi positif juga ada. Tapi juga bisa juga kemungkinan yang partai pendukung sekarang yang aktif ini juga kan separuh melepaskan diri untuk ingin menjagokan masing-masing kandidatnya gitu ya, padahal mereka sendiri masih tapi kan jadi lebih seru Pak. Ya lebih seru, tapi artinya kan kepentingan itu kan menjadi lebih penting. Oke. Ini menarik ini. Dibanding sekedar loyalitas, dibanding sekedar yang lain-lain itu ya. Katanya kan kepentingan yang abadi Pak ya. Kepentingan bagi orang politik. Ya. Baik, dengan pemandangan yang indah dan sekarang ada mulai hujan rintik-rintik, mudah-mudahan ini menambah Indonesia menjadi lebih subur dan makmur ya Pak ya. Oh ya, kita doakan ya, Indonesia selalu jos.